kepada siapa yang dia kehendaki. Berarti ada yang Allah kehendaki bisa mendengar, ada juga yang tidak. Tapi kalau Nabi Muhammad, dia tidak punya kemudian validasi untuk memberikan kemampuan orang yang ada di alam barzah untuk mendengarkan orang yang masih hidup. Tapi kalau Allah bisa. Artinya bisa jadi orang yang ahli jannah, ahli surga mendengarkan. Tapi kalau orang yang banyak dosa, nggak mungkin. Nggak mungkin orang yang banyak dosa dalam kubur itu bisa mendengarkan orang yang ada di alam di bumi, nggak mungkin. Maka dia akan semakin disibukkan dengan penderitaannya. Kalau dia melihat anaknya kemudian yang ditinggalkan bermaksiat, semakin menderita dia. Kubur itu menerima kemudian perbuatan-perbuatan yang tadinya dia tidak lakukan. Saya rasa itu menyalahi keadilan Allah. Tapi kalau dia adalah orang yang benar, dia seorang wali misalnya, dia seorang nabi misalnya, dia seorang rasul utusan Allah, mati dalam keadaan suci mereka, bisa jadi Allah memberikan kemampuan pendengaran. Tetapi kalau orang yang penuh dengan dosa, itu enggak. Nah, bagaimana dengan orang yang memanggil kemudian arwah? Seperti yang diterangkan oleh guru saya tadi, bisa jadi yang datang itu adalah jin, iblis, setan yang berpura-pura menjadi si fulan, mengajarkan kebaikan menurut hitungan kita demi untuk menyesatkan, supaya orang percaya, wah ternyata di alam kubur itu orang yang mati itu bisa dipanggil. Besok apa yang terjadi? Orang-orang akan datang karena bapaknya sebelum meninggal dia adalah ahli rokok. Dia ke kubur bawa rokok, bawa korek. Karena dia punya masalah, kemudian dia datang curhat. Pak, bagaimana ini Pak, tolong minta kepada Tuhan Pak. Kasihan anakmu ini Pak, banyak utang ini. Itu makanya dikatakan tidak akan mungkin orang-orang yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah mendengarkan bisa mendengarkan panggilan dari alam dunia. Enggak. Mereka hanya disibukkan dengan dosa-dosa mereka yang pernah ia lakukan ketika dia hidup. Nah, untuk adik saya, saudara saya baca ini, orang di alam kubur itu seibarat di depannya itu ada layar tancap, menonton surga atau melihat surga, atau sebaliknya dia melihat neraka. Di tempat yang gelap sempit, seorang diri melihat neraka, dan yang dia lihat di neraka itu dirinya yang sedang disiksa dengan sadisnya, sampai dia merintih, ya Rabb, ya Tuhanku, kembalikan aja aku menjadi manusia kembali, atau jadikan aja aku jadi batu, aku tak sanggup. Tapi sudah nggak ada pilihan, karena ketika engkau hidup di dunia sudah datang Islam kepadamu, sudah datang para apologet Islam kepadamu, para ulama, para ustadz. Indonesia tempat tinggalmu dipenuhi dengan toa-toa yang menyiarkan kebenaran siang dan malam. Tapi engkau menutup hatimu, engkau menutup kupingmu, engkau membisukan mulutmu untuk menyatakan kebenaran. Tak ada pilihan. Kamu harus berhadapan dengan kehidupanmu berikutnya, yaitu neraka. Inilah tempat tinggalmu. Makanya dikatakan kubur itu adalah tempat siksaan bagi orang-orang kafir. Jadi Anda akan disibukkan. Kalau kiamatnya nanti 1 miliar tahun ke depan, bayangkan aja nih, Anda seorang diri nonton film yang serem, angker, apalagi Anda yang ada di sana. Anda akan melihat bagaimana mata Anda dijungkil pelan-pelan yang kanan, dicungkil yang kiri, pantat Anda ditusuk dengan besi yang panas yang menyala-nyala, tembus sampai ke mulut. Kemudian kepala Anda, otak Anda di dalam itu mendidih seperti minyak kelapa yang sedang dididihkan. Lalu Anda melihat daging-daging Anda dicabik-cabik keluar satu persatu. Tulang-tulang Anda kemudian dihancurkan sehancur-hancurnya. Dibakar Anda di situ, dan itu nyata Anda lihat. Kira-kira gimana siksanya Anda di alam kubur tuh? Begitu juga orang Muslim, orang Islam yang mati dalam keadaan Islam. Begitu dia masuk ke dalam kubur, diputar sebuah film yang kemudian film itu membuat dia sangat-sangat bahagia. Pingin rasanya terjun segera ke film itu, pingin rasanya segera meninggalkan alam barzah, pingin segera kemudian sampai kepada tempat itu. Ya Rabb, aku nggak bisa menunggu, aku segera ingin merasakan itu. Tapi karena belum kiamat,
Allah hanya memperlihatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Makanya tidurnya orang yang beriman, matinya orang yang beriman dalam kubur itu seperti tidurnya malam pengantin. Kalau orang malam pengantin nih udah cinta-cintaan, urat ta'aruf 2 tahun, 3 tahun, habis itu malam pengantin, itu nggak terasa, itu pagi nggak terasa. Pingin rasanya malam aja terus. Iya kan? Sampai diketuk pintu kamar sama mertua, sama orang tua. Nak bangun, sholat subuh. Nggak ada yang terdengar. Dunia milik berdua. Saking hebatnya tuh malam pengantin, dia tidur 24 jam sampai berdiri pun susah, gemetar lutut. Itulah nikmatnya kemudian di alam kubur bagi orang Islam. Mereka melihat surga itu seperti apa. Mereka di surga melihat mereka dilayani oleh bidadari-bidadari. Untuk makan aja bidadari yang harus melayani. Untuk memberikan dia kemudian pakaian bidadari yang melayani. Semua terasa indah. Itulah indahnya menjadi seorang muslim. Tapi kalau orang kafir, begitu masuk kukunya udah dicabut duluan, giginya dicopot satu-satu pakai tang. Kenapa? Karena hidupnya di alam dunia ini tidak menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada saingan Tuhan, yaitu iblis. Iblis datang mengaku, aku ini adalah Jarwo, sembahlah aku telah menebus dosamu, disembah. Aku ini adalah Panjol yang datang kepadamu memberikan janji selamat, disembah. Siapapun yang datang memberikan kenikmatan dunia, sembah. Setan datang mengaku Kristus, disembah juga. Padahal Kristus yang asli mengajarkan polanya berbeda dengan Jarwo yang datang kemudian mengaku bahwa akulah Tuhan. Makanya Yesus mengatakan di luar Yahudi itu guguk. Karena guguk itu ketika diberi tulang oleh penjahat perampok, maka penjahat itu pun menjadi Tuhan. Nah, kembali kepada tema saudara, bahwa kehidupan di alam barzah itu hak, itu pasti. Selamat tidaknya kita di alam barzah itu ditentukan oleh kita di dunia ini. Apakah kita Islam atau kita non-Islam. Itu aja. Karena kalau Anda mau diatur Tuhan, masuk ke Islam. Tapi kalau Anda mau diatur setan, Anda tidak ingin kemudian diatur oleh Tuhan, Anda keluar dari Islam. Anda bebas. Apa yang haram di agama Anda? Tak ada. Apa yang wajib di dalam agama Anda, hukumnya wajib? Tak ada juga. Berarti kalau mau diatur oleh Tuhan, silakan ke Islam. Kalau Anda mau bebas hidup di luar di dunia ini, layaknya monyet, silakan Anda keluar dari Islam. Bebas ente, mau ngapain pun bebas. Anda mau menyembah tutup botol bisa, menyembah kemudian tutup panci juga bisa, bahkan menyembah sandal jepit dan celana dalam bolong pun bisa kalau di luar Islam. Tapi kalau di Islam nggak bisa, harus menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Tapi rasakan nanti ketika Anda masuk, sekiranya Anda sudah masuk ke alam kubur, maka lihat nanti detik-detik kemudian Anda boleh telepon saya, Bang Suma, selamat pagi, betul yang Anda katakan, ternyata sekarang ini saya tersiksa. Boleh catat nomor HP saya. Mati Anda bawa telepon, nanti dalam telepon saya. Jadi Anda tidak usah disibukkan apakah ketika kita mati orang-orang itu bisa memanggil roh kita. Jangan Anda sibukkan dengan pemikiran itu. Sibukkan dengan apa yang akan saya lakukan dan akan saya alami ketika saya di alam kubur. Itu aja yang Anda sibukkan. Demikian sementara, silakan. Selamat pagi Bang Zuma. Terima kasih. Sebentar. Ya sebentar ya, aduh, kau tuh pakai apalah sedikit. Sebentar dulu. Kok nanti diskusi juga nya. Oke. Jadi apa? Oke, ya siap, Bang Baja, bagaimana Bang? Udah clear? Udah jelas? Udah Bunda Nura. Cuma satu lagi Bunda Nura. Jadi gini Bunda, ketika saya debat sama istri memang saya percaya bahwa Bapak itu adalah Tuhan Bunda. Karena saya percaya itu karena Yesus ngomongnya seperti itu Bunda. Cuma begini Bunda, Bunda yang kedua tadi Bunda, Bang Zuma, saya boleh mintain doa Bang Zuma, saya sama istri Bang Zuma biar dapat jalan yang lurus mungkin minggu ini atau minggu kedua atau 1 bulan dan seterusnya Bang Zuma. Saya minta doa aja Bang Zuma. Iya. Saya hanya bisa mendoakan kemudian
Semoga saudara Baja Hitam dan keluarga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kami hanya sebagai pemberi peringatan saja. Yang berhak memberikan hidayah itu adalah yang menciptakan saudara. Ingat, Allah pencipta langit dan bumi itu tidak bisa kita lihat. Pencipta kita itu tidak bisa kita lihat. Tetapi Allah kemudian menitipkan dua cerca cahaya keilahian pada diri kita sebagai manusia. Apa itu? Ruh. Yang kedua adalah akal. Manusia bisa berkarya mencipta karena akal. Itulah akal, secerca cahaya yang Allah titipkan unsur keilahian kepada diri manusia. Sehingga manusia bisa berkarya. Sehingga manusia bisa menciptakan objek atau apapun itu yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, yang dititipkan oleh Allah, unsur keilahian yang dititipkan kemudian oleh Allah pada diri manusia, yaitu ruh. Kehidupan yang kita alami dari Sang Yang Maha Hidup, sehingga kita bisa merasakan apa itu manis, apa itu kecut, apa itu pahit, apa itu sedih, apa itu bahagia. Itu adalah unsur hidup yang Tuhan titipkan pada diri kita, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya hidup ini. Orang yang berakal sehat akan sampai kepada dua cahaya. Tapi orang yang tidak berakal sehat akan mematikan dua cahaya tersebut. Akalnya dikebiri, otaknya dimatikan, sehingga tusuk sate pun dituhankan. Rohnya kemudian dimatikan. Unsur ilahi yang ada pada dirinya dimatikan. Rohnya mati sehingga dia kemudian menyembah sesamanya makhluk. Mati rohnya. Dia matikan rohnya sehingga dimensi keilahian yang ada pada dirinya tak ubahnya hanya seperti batu. Dia melihat sapi tapi dibilangnya itu adalah kuda. Dia melihat sepatu dibilangnya itu adalah rok. Dia melihat gunung, disangkanya itu roti. Begitulah orang yang cahaya keilahian mati pada dirinya. Dia melihat roh, dikiranya Tuhan. Dia melihat manusia, dikiranya Tuhan. Ya bang, Muslim ya bang, ada yang mau disampaikan bang? Oh ya. Amin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama bang. Sama bang. Semuanya. Salam kenal. Iya bang, sama-sama bang. Izin bang, Ya. mau berdiskusi kita ya bang. Kita mau berdiskusi bang. Oh udah turun ya. Oke lah. HM, nanti jangan dulu dinaikkan lagi, yang lain dulu apa host, biar kita jangan apa banyak suara. Saya HM, dulu lah Nora. iya sebentar dulu, Bentar. isi dulu. HM, nah ini hostnya. Selamat siang. HM, ya agama apa bang? Kristen Bunda. Oke, si Yaduhu ya bang ya, soalnya dia sudah kebelet. Oh iya, silakan. Ya, saudara, ya silakan. aduh, rencana meninggal dunia kapan? Rencananya kapan kira-kira? Pertanyaan yang sangat Enggak, mengguncangkan maksudnya hati supaya itu Anda sama memperbaiki diri dari sekarang. Jangan asal-asal menyembah gitu. Kalau memang Anda rencana 2 hari 3 hari ke depan, ya harus segera kita habiskan ini untuk kita dialog agar Anda segera disehatkan, kan gitu bang. Begini Bang Juma, kalau masalah rencana, saya tidak memiliki rencana Aduh, bahaya itu. karena tidak. Iya. Kenapa saya tidak memiliki rencana? Pantasan Karena aja. Sabar. Karena Tuhan memiliki rencana dalam hidupku. Jadi yang terjadi dalam hidupku adalah rencana Tuhan. Jadi saya nggak memiliki rencana. Jadi Salah apa yang itu. terjadi dalam hidupku? Itu salah. Tuhan menurunkan segala kebenaran dan segala kesalahan. Lalu Allah memberikan perangkat berupa akal dan nafsu kepada kita. Tinggal kita pilih. Milih kebenaran atau milih kejahatan. Bukan Tuhan lagi yang menentukan Anda harus jahat, harus baik. Enggak.
rencana Tuhan itu semuanya sudah diturunkan nih, kebenaran wa qulil haqqu mir rabbikum, semua sudah ditorehkan ke atas muka bumi ini. Percuma akal dikasih, percuma nabi diutus, percuma kitab suci ada, kalau Anda masih berharap di setting oleh Allah. Tidak, Tuhan sudah menurunkan semuanya, tinggal Anda gunakan akal sehat untuk meraih itu atau meninggalkan kebenaran itu. Cuman dua, meraih kebenaran atau meninggalkan kebenaran. Nah, pertanyaannya muncul kemudian, Bang Suma, ya paman, benarkah Tuhan pernah menjadi bayi? Tidak benar. Ya Uduhu ditanya, ya Uduhu, benarkah Tuhan pernah menjadi bayi? Apa jawabanmu? Sudah. Apa jawabanmu? Kalau saya pernah jadi bayi, ya sudah pernah jadi bayi saya. Benarkah Tuhan pernah menjadi bayi? Bang Suma menjawab tidak. Anda ditanya, benarkah Tuhan pernah menjadi bayi? Jawabanmu apa? Dia lahir secara kemanusiaan, ya. Kelihatan kan? Kelihatan. Kebenaran itu sudah ditorehkan oleh Allah. Lam yalid wa lam yulad. Hosea 11 nomor 9. Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Ente mengatakan dia lahir sebagai daging. Lah iya, karena dia manusia. Pertanyaan saya, benarkah Tuhan pernah lahir jadi manusia? Sudah. Benarkah Tuhan pernah lahir jadi manusia? Inilah unsur keilahian dalam diri Anda berupa akal sudah mati. Tadi Anda dengarkan menjelaskan ada dua unsur keilahian yang Tuhan berikan kemudian biasnya terbias pada kehidupan kita sebagai manusia. Apa itu? Akal dan roh. Kalau cahaya itu mati, anak kucing lahir pun Anda bisa tuhankan. Anak Yahudi pun Anda bisa tuhankan. Bayi Israel yang lari-lari kemudian dalam pelukan ibunya dia menyusui pun bisa kau tuhankan. Kenapa? Cahaya keilahian yang Anda biaskan kepadamu itu Anda matikan. Anda ragu menjawabnya. Kenapa? Pernahkah pencipta kita itu, pencipta kita pernah nggak jadi bayi? Dalam kemanusiaannya dia lahir secara bayi sampai besar. Saya kok lari kepada kemanusiaan. Pencipta langit dan bumi itu manusia atau bukan? Pencipta langit dan bumi Tuhan Yesus berdasarkan Yohanes 1 ayat. Kalau Anda mengatakan Tuhan kepada Yesus, berarti Anda sudah mengatakan Tuhan pencipta pernah menjadi bayi, betul? Ya. Masuk akal enggak Tuhan jadi bayi? Jangan gemetaran. Kan dia maha kuasa. Saya enggak saya begini Bang. Saya tidak membatasi kuasa Tuhan dengan akal Anda saya. sedang membatasinya. Ketika Anda mengatakan Tuhan maha kuasa tapi jadi bayi, Anda sadar telah membatasi Tuhan menjadi bayi. Si bayi ini bisa nggak cebok sendiri? Loh kok jadi saya bukan Tuhan, Cak Ayu. Error Ya, memang kalau bayi cahaya Tuhan, cahaya ilahi sudah bayi. dicabut dari Anda itu bahaya. Namanya bayi. Kalau Anda yang mematikannya Namanya sendiri bayi. nggak apa-apa. Tidak Tapi bisa kalau makan Tuhan yang sudah sendiri. mematikannya itu bahaya. Kutanya dulu samamu. Tuhan Anda yang berupa bayi ini bisa nggak cebok sendiri? Namanya bayi tidak bisa berjalan Berarti sendiri. Tidak Anda bisa sedang makan sendiri. membatasi Tuhan, Cak Kangkung. Katanya Tuhan tidak maha terbatas. Kok Anda membatasinya? Nggak bisa cebok sendiri. Ya Allah ya Rabb. Ya silakan. Izinkan saya membantah narasimu dari awal tadi. Silakan Anda bantah kewarasan Anda. Silakan. Oke. Ya. Tadi berawal dari rencana dan diakhiri dengan keilahian dan kemanusiaan. Maka saya mendapatkan poin dari narasi Anda. Tentang yang pertama rencana. Kapan Anda rencana meninggal?
Dan saya mengatakan saya tidak memiliki rencana. Karena rencana Tuhan adalah yang terjadi dalam hidup saya. Nah, saya membantah Tuhan itu tidak ada narasi. rencana. Kalau dia rencana itu masih sesuatu yang tidak pasti. Tuhan itu kepastian. Bukan Iya, rencana nanti kalau Tuhan bantah. itu. Biarkan aku Oh bernarasi iya, dulu. sorry, saya tutup kalau gitu, silakan. Oke. Jadi begini. Kalau saya mau bertanya kepada Anda, Bang Zuma, Anda lahir atas kehendak siapa? Atas rencana siapa? Apakah atas rencana orang tuamu? Apakah atas rencana Tuhan? Jadi tentu bahwa rencana Tuhan, Anda lahir, ada di bumi, itulah rencana Tuhan. Dan apa yang terjadi di dalam hidup adalah rencana Tuhan, agenda Tuhan dalam hidup Anda. Apakah Anda bisa menolak hal itu? Jadi makanya saya mengatakan bahwa rencana Tuhan lebih indah daripada rencana kita. Boleh kita memiliki rencana? Boleh. Tetapi rencana Tuhan lebih jauh daripada apa yang kita pikirkan. Itu dulu. Ya. Jadi apa yang terjadi dalam hidupku adalah rencana Tuhan, bukan rencana saya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, jadilah kehendakmu seperti di surga, seperti di bumi seperti di surga. Jadi kehendak Tuhan yang kita turunkan ke dalam hati, di dalam hidup kita. Itu. Nah, jadi yang kedua, kamu mengatakan saya mematikan akal. Saya tidak pernah mematikan akal. Saya menyadari bahwa saya diberikan akal berpikir. Saya menyadari. Tetapi saya menyadari dan tahu diri seberapa besar kapasitas saya berpikir. Seberapa besar saya memahami Tuhan. Seberapa dalam saya mengenal Tuhan. Karena setiap orang memiliki pengenalan akan Tuhan itu berbeda-beda. Jadi maka saya memakai kata bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita berbeda-beda. Sejauh mana kita mendalami Tuhan itu. Mengalami Tuhan itu. Itu. Jadi bukan akal. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya langsung kepada kita. Bukan akal kita memperkenalkan Tuhan di dalam diri kita. Bukan akal. Beda kalau secara Islam. Saya menarik ya, kalau seandainya saudara saya Islam mengatakan Tuhan Allah itu tidak bergantung kepada makhluk. Anda sadar nggak? Nah, kalimat itu, ya, kalimat narasi Anda itu Tuhan tidak bergantung kepada ciptaan. Itu kalimat yang Anda tidak tahu kesalahannya di mana kesalahannya di situ. Kalau saya bertanya, Allah bisa langsung memperkenalkan dirinya kepada manusia enggak? Tidak bisa. Harus melalui malaikat Jibril. Bisa langsung enggak? Enggak. Karena dia tidak bisa memperkenalkan dirinya secara langsung kepada manusia. Di situ dia tidak bisa membuktikan kemahakuasaannya. Jadi dia tidak bisa mampu. Nah, itu yang saya mau katakan. Sebenarnya Allah itu bergantung kepada ciptaan. Tanpa Jibril, manusia tidak bisa mengenal Allah. Jadi Ya, cukup. harus melalui Udah, Jibril. udah, jangan Sabar kepanjangan. dulu. Enggak, kepanjangan Sabar kali. dulu. Kami enggak butuh. Nah, Udah kalau dapat saya poinnya. kalau saya Udah dapat menusuk iman Anda terguncang. Iman kami tidak pernah tertusuk dengan Nah itu perjumpaan kan manusia. terguncang kalian Dah. kan? Terguncang Enggak, kalian kan? terguncang. Dah lanjut Bang. Terlalu banyak. Oke, Terguncang jadi kalian, gini, kan? saudara. Terguncang, kan? Aduh, iya, terguncang. belum selesai saya bernarasi loh. Terguncang. Oke, jadi gini, saudara. Terguncang nggak kalian? Ya uduhu. Oke, silakan. Gantian. Sebenarnya saya belum selesai bernarasi. Ya, bro. ya uduhu. Itu hanya separuh. Oke. Uduhu, diam, gantian kita kawan. Orang yang mendengarkan kita tadi nih akan tertawa mendengarkan pertanyaan saudara yang terakhir. Tuhan tidak bisa kemudian memperkenalkan diri. Itu bagi orang yang serpihan cahaya ilahi sudah mati pada dirinya. Anda ngomong tadi itu kurang lebih 3 menit sampai 4 menit. Itu bukti adanya Tuhan. Kalau diri
Anda sendiri mana bisa Anda ngomong kayak gitu? Bukan Anda yang menciptakan mulut, bukan Anda yang menciptakan lidah, bukan Anda yang menciptakan pita suara, bukan Anda yang kemudian menciptakan suara yang ada pada diri Anda. Siapa yang menciptakan itu? Tuhan. Selesai. Bagi orang yang berakal, tidak perlu menatap Tuhan keluar dari rahim. Iya, akulah Tuhan dari langit turun jadi bayi. Bagi orang yang waras, kagak butuh yang kayak gitu. Al-Quran saya menarasikan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan memperlihatkan diriku kepada mereka, memberikan tanda-tanda kebesaran keberadaanku kepada mereka dari segenap penjuru. Dan untuk menangkap keberadaanku, mereka aku beri alat berupa akal, Cak Ayu. Maka akal sinkron dengan mata, akal sinkron dengan kuping, akal sinkron dengan hidung, akal sinkron dengan perasaan dan hati manusia. Cari Tuhan, hari gini cari Tuhan. Jadi kotoran sapi aja ente. Adanya Anda bukti adanya Tuhan. Adanya suara ente bukti adanya Tuhan. Adanya roh ente bukti adanya Tuhan. Kenapa cari Tuhan lu? Belagu amat lu. Tuhan gak perlu dicari, Cak Kangkung. Tuhan sudah menyatakan dirinya ada. Adanya alam semesta ini, adanya diri lo. Itu bukti Tuhan itu ada. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum sarrul bariyah. Orang kafir itu karena akalnya mati, rohnya mati, maka dia lebih hina dari sekedar kecoak tikus balau pararang padale. Paham kau? Kau cari Tuhan. Hei, yang menciptakan suaramu itu sopore. Anda beli di pasar loak. Selamat pagi paman. Pagi bang. Ya uduh mau ngapain? Aku mau beli suara. Kamu rupanya yang beli suara itu sampai ada suaramu. Enggak. Itulah bukti bagi orang berakal. Sanurihim ayatina fil afaq. Itu. Aku memperlihatkan keberadaanku di seluruh penjuru. Kamu melihat air turun dari langit, bukti aku ada. Kamu melihat matahari bersinar dari ufuk timur, bukti aku ada. Kau melihat kemudian kau tidur dan terbangun kembali, bukti aku ada. Ngapain kau cari Tuhan? Tuhan kita kemana? Lagi di pohon sana lagi puasa. Tuhan lagi tidur, jangan ribut. Shh, shh. Tidur lagi bobok, Tuhan kita lagi bobok, jangan tidur. Shh. Hanya orang gila yang bisa memahami konsep seperti itu. Makanya Islam itu indah, Islam itu sempurna. Umat Islam tidak perlu melihat Tuhan. Umat Islam tidak perlu kemunafikan untuk dianggap sebagai orang yang beriman. Apa kata Quran? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wanahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku Tuhan menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan aku Tuhan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Makanya tadi saya bertanya, rencana kamu meninggal dunia itu kapan? Kalau orang paham tentang ma'rifat, pertanyaan itu pertanyaan yang sangat indah. Aku mati sebelum aku mati, aku hidup sebelum aku hidup. Tapi itu tataran ilmu ma'rifat, itu ilmunya Yesus. Anda nggak sampai ke situ. Anda ilmunya Paulus, Tuhan jadi daging. Jadi Al-Quran udah selesai. Berbicara mengenai Tuhan udah selesai. Adanya kita, adanya Tuhan. Adanya alam semesta ini bukti adanya Tuhan. Lo kok masih cari Tuhan? Mana Tuhan kita? Lagi di belakang sama si Panjul. Ngapain? Makan pecel lele.
Boleh paganisme kayak begini. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang engkau sembah itu adalah setan yang sakit. Jangan kau tanyai umat Islam mana Tuhanmu. Kamu ditertawakan umat Islam itu. Karena ketika kami melihat kebodohan, kebahlulan, kemajununan kalian, disitulah kami bersyukur dan kemudian memuji Allah. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Begitu sempurna segala ciptaanmu. Ada yang kau ciptakan waras, ada juga yang kau ciptakan gila. Oke? Jadi jangan kau tanya mana Tuhan mah. Karena Yesus sendiri berkata Tuhan itu tak bisa dilihat. Suara Tuhan tak bisa didengarkan, kata Yesus. Jadi yang datang di padang gurun, akulah Yesus yang kau ada. Itu bukan Tuhan. Percaya sama Yesus. Percaya sama Yesus. Suara Tuhan tidak bisa didengar. Jadi yang datang padang gurun, akulah Yesus yang kau ada. Itu bukan Tuhan tuh. Selesai kita, saudara Yahaduhu. Masih ada? Oke. Silakan. Gantian ya sekarang ya. Sebentar dulu. Jadi mohon sebentar ya, aduh sebentar. Pak Pendeta Leon, kalau di bawah kirim aja permintaan naik ya. Katanya jam 1 jam. Udah 10.50 ini. Lewat lagi. Ya, silakan Yuduhu. Oke. Saya mohon dan minta kepada moderator, jangan ketika saya menusuk iman Anda, jangan di stop narasi saya. Jangan di mute. Jadi itu yang saya tidak suka. Saya di sini sopan, saya di sini diskusi baik, saya tidak menghujat. Oke. Jangan di mute, jangan tanggapin. Di-stopkan. Saya tidak suka di framing. Saya mau sini. Ya, tadi kan saya menusuk iman Anda. Anda menstopkan narasi saya. Tidak menusuk, tidak tersakiti saya. Lanjutkan. Oke. Ini berbicara tentang ketuhanan. Jadi menarik kalau kita membahas tentang ketuhanan. Jadi apa yang Abang Zuma katakan itu, ya, itu berdasarkan narasinya. Tetapi saya memberikan narasi saya yang paling terbaik menurut saya. Tunggu izin. Dinda Nora, perhatikan di bawah kalau sudah ada semut dari Yerusalem tadi itu dinaikkan segera. Ini udah waktunya, udah lewat 5 menit. Iya udah lewat Bang, makanya saya cari dia Bang. Jangan sampai dia semakin memalukan agama Kristen. Pendeta lo dia itu janji 1 jam tadi. Lanjut. Pendeta itu memang. Oke. Begini, saya memaparkan bagaimana ketuhanan dalam Kristen yang saya pahami. Tuhan di dalam Kristen, di dalam Taman Eden, Tuhan bercakap-cakap dengan Adam, di mana di situ tidak ada dosa. Jadi artinya bahwa Tuhan itu, ya, Tuhan bercakap-cakap kepada manusia, ya, bercakap-cakap. Dia mampu memperkenalkan dirinya kepada manusia. Pada saat itu sebelum jatuh dalam dosa. Itu. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, maka kemuliaan itu hilang. Jadi sehingga manusia tidak bisa bercakap-cakap kepada Tuhan, hanya melalui Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Adam kedua yang tidak pernah berdosa. Oke? Nah, itu. Kembali kepada ketuhanan. Tuhan itu mampu memperkenalkan dirinya kepada manusia tanpa bergantung kepada manusia. Ingat itu. Tanpa membutuhkan pertolongan kepada Jibril, tanpa membutuhkan pertolongan kepada nabi, tanpa membutuhkan siapapun, tapi dia bisa memakai manusia untuk memperkenalkan. Tetapi tanpa manusia pun bisa. Buktinya dia bercakap-cakap kepada Adam. Itu. Nah, beda dengan Islam yang dimana mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bergantung kepada makhluk. Bukankah ini bertentangan dengan akal? Bukankah al-Islam itu berakal katanya? Memiliki berpikir? Kenapa saya mengatakan bertentangan dengan akal? Bukankah Allah itu yang kalian kenal itu sebagai sabar. Jangan terguncang dong. Jadi bukankah Allah yang kalian kenal itu yang mengatakan bahwa dia tidak bergantung, dia itu tidak bisa dikenal tanpa Jibril, tanpa Nabi.
Dia tidak bisa dikenal. Karena kenapa? Harus melalui Jibril baru dikenal dia. Dia tidak mampu memperkenalkan dirinya kepada manusia secara langsung. Itu dulu Oke, poin poinnya. yang bertentangan dengan. Sabar Oke. dulu. Jangan Akan dipotong-potong. ditanggapi. Saya nggak suka begini. Ya, jadi Allah itu tidak mampu memperkenalkan secara langsung kepada manusia dirinya. Jadi artinya jangan di-mute dong. Pendetanya sudah ada nggak di bawah? Atau yang Ya, lain ini saya aja? lagi Ini simak. Iya. sakit Jangan ini. di-mute lah. Kita Orang kita di sakit sini- dikasih panggung, masa Tuhan bergantung kepada makhluk? emang Kristen. Ini ada Bang Tuhan ini HM. bergantung kepada makhluk, betul, nggak bisa cebok sendiri ya. Tapi Tuhan pencipta langit dan bumi yang betul menggantung ke makhluk itu ajaran iblis. Kalau Tuhan tempat bergantung segala sesuatu, Yesus Tuhanmu aja siang malam berdoa kepada Tuhan. Tapi beda dengan Tuhanmu yang kau katakan Kristus itu. Bernarasi depan umum mewakili Kristen dan kayak gitu mending turun, memalukan Kristen yang lain. Silakan, pendetanya sudah datang belum? Belum, Belum Bang. ada di bawah. Lagi apa? Ngurus apanya katanya? Yang Tapi paket C. satu jam. Paket C gimana paket C? Paket C. Paket C buat maksudnya, Bang. Oh, paket cebok. Iya. HM. Ini ada HM dari Kristen. HM, Ya, ya, selamat siang, selamat siang. siang. Kristen apa, Bang? Protestan, Protestan. Oh, Denom? Pentakosta, Tuntung. Pentakosta. Oh, Tritunggal. Ya, yang tadi ya, tetap temanya yang tadi ya. Tuhan bukan. kok bergantung Saya- pada makhluk. Oh, Saya mau yang enggak lain? gitu. Enggak, bukan mau diskusi tentang tema sih. Saya tidak mau tanya jawab. Cuma saya saya mau kembalikan aja pernyataan Bang Suma tadi yang tentang neraka. Saya kembalikan kepada Bang Suma. Oh, berarti yang awal lagi tadi, Bang. Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan. Seperti itu. Ya, saya berpikirnya begini, biarkan Tuhan memilih saya atau Bang Suma sebagai hamba Tuhan, gitu ya. Dan saya mengatakan kalau Tuhan pilih saya sebagai hambanya dan semua doa syafaat untuk Bang Suma dan kawan-kawan dibatalkan. Jadi pada saat kalian di neraka, kalian tidak akan pindah ke surga. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah nanti biarkan Allah Musa di pihak saya atau di pihak Bang Suma. Kalau Allahnya Musa di pihak saya, 10 tulah yang ada turun kepada Mesir akan diturunkan kepada Mekah beberapa poinnya. Kalau Tuhan Musa ada di posisinya Bang Suma, biarkan tulah itu datang kepada Israel. Kita ngadakan kesepakatan itu saja. Bagaimana Bang Suma, karena saya pernah lihat Bang Suma sama Tuan Logika kan sama-sama taruh kitab suci di atas kepala tuh. Ya kan ya, kalau saya pernah lihat itu ya. Ngawur. Nah, kita lakukan hal yang sama. Konsepnya beda, saudara. Dasar pijakan konsepnya saudara. bagaimana? Sabar. Anda diam dulu yang cantik di situ ya. Oh iya, silakan. Jadi konsepnya sama. Ini tidak sama konsep kita. Oke? Oke. Anda memahami kemudian Tuhan seperti penggambaran sosok makhluk. Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Ya, Tuhan yang kita buktikan itu enggak usah dengan omongan, Bang. Kita buktikan dengan Tuhan pilih saya atau pilih Anda, kan begitu, Bang. Betul nggak sih? Tuhan tidak ada pilih-milih di sini. Itu bukan konsep kami. Anda kan Itu bukan mengatakan konsep. bahwa Allahnya Musa itu kan Islam. Saya juga pernah Yes, dengar. memang kan. betul. Saya katakan betul. tidak. Sekarang, Bahkan kalau saya Anda berani mengatakan berkata tidak bahwa baik, doa saya baik, akan membatalkan dua kalimat syahadat Anda pada saat kalian di surga, kalian tidak akan bisa pindah ke surga. Itu doa saya. Baik. Ya, Oke. Sekarang kita berbicara. Apakah Tuhannya Nabi Musa itu? Lanjut. Anda turun aja. Kalau Anda tidak bisa diskusi, Anda turun. Kalau Anda bertabiat seperti benches yang udah pernah berhenti bicara, ya turun. Soulmate-nya logika itu, Bang. Logila, soulmate-nya ternyata. Nah itu memang. dia. Tuhan kok digituin? Milih-milih. Tuhan tak milih. Tuhan menentukan kemudian. Mana yang benar, yang ikuti kebenaran. Mana yang salah, yang mengikuti kesalahan. Itu yang betul itu. Konsepnya Tuhan itu gitu.
Anda mengatakan Anda mengenal Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Nabi Musa yang datang kepada Nabi Muhammad juga. Tuhannya Nabi Musa pernah datang jadi bayi ke Anda. Jadi seenggok bayi dari Yahudi gitu. Tuhannya Nabi Musa gitu maksudnya. Hah? Kalau sudah tak berdaya menghadapi kemudian Bible, tidak berdaya menghadapi Bible, jangan Anda akal-akalan. Kita ini berbicara, memberikan edukasi kepada anak bangsa. Bukan sumpah-sumpahan. Kalau yang terjadi dengan Silo gila dengan saya kemarin itu, karena dia sudah menyerang-nyerang pribadi saya. Itu bukan masalah keimanan, beda itu cupu. Silo gila Saya nggak nyerang pribadi Silo Bapak, ya. gila itu. Ini kenapa dinaikkan lagi sih? Aduh, pening saya dengar dia. Suruh aja ke neraka. Kita butuh orang yang mau berdiskusi, bukan mau sumpah-sumpahan. Silo gila itu menebar kebohongan tentang yayasan saya, Apologet Islam Indonesia. Ngaku-ngaku sebagai anggota Apologet Islam Indonesia. Membahas tentang almarhumah bini saya, membahas tentang pekerjaan saya, dan seterusnya. Dia sudah nyerang-nyerang pribadi saya, dan kami menyembah kepada Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar kalau terjadi di sana mubahalah, wajar. Mubahalah sama kafir. Apa sih ente ini? Pertahankan kebenaran isi kitabmu. Sumpah-sumpahan. Bahlul. Coba berani gak kau bersumpah dengan Yesus? Yesus mengatakan Tuhan itu satu-satunya adalah dia yang ada di langit. Sementara pada saat itu dia ada di bumi. Berarti bukan dia. Tuyul. Bersumpahlah kamu sama Yesus. Yesus, mau gak kita bersumpah kalau kau itu adalah Tuhan? Kalau kau benar-benar Tuhan, aku yang menjadi botak. Tapi kalau aku yang benar, kau adalah Tuhan, kau yang botak. Berani enggak? Karena Yesus mengatakan dirinya hanya utusan Tuhan. Kau paksakan dia jadi Tuhan. Nah, bagus sumpahlah kalian. Ada aja orang ini. Pendetamu itu suruh naik tuh. Si mana tadi tuh? Siapa namanya itu? Si semut. Leon. Semut dari Leon pula. Leonting. Ngadi-ngadi. Kabur. Leon of Yehuda. Astagfirullahaladzim. Wah. Ini sudah lewat ini. Udah berapa menit lewatnya ini? Udah 15 menit, 16 menit. Udah saya share bang dia. Iya, kecoa dari Yehuda. Mana dia? Suruh naik. Iya ya. Aku pula dari Yehuda. Marah betul tadi dia tuh bang. Ngamuk. Kamu lah penyebabnya. Marah betul dia. Aduh, astagfirullahaladzim. Angin. Jadi tadi yang pendeta tadi itu jangan kasih sebut singa ya, bilang aja kecoa dari Yehuda. Siap bang. Ya angin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, Bang Zuma, masya Allah gurunda, terima kasih bang. Minal aidin wal faizin, Ustaz Sugi, guru saya. Assalamualaikum, Ustaz Sugi. Si Erik Karpet. Sorry. Erik. Oke. Allahu Akbar, masya Allah. Ini suara adik saya ini, betul kan? Iya bang, biar bisa masuk komaloten bang, harus nyamar bang. Kalau nggak saya nggak pernah dinaikkan gitu. Tulis saja budak angin. Bukan budak angin. Jadi saya masih nunggu ya teman-teman, kita masih nunggu pendetanya tadi, siapa? Kecoa for Yehuda. Mudah-mudahan dia tepati janjinya. Dia pergi bukan karena takut, tapi betul-betul karena ada paket C. Paket C. Paket C. Ya. Dharma Bakti. Dharma. Oh ini polisi nih. Oh turun lagi dia. Ngapain polisi naik ke sini? Ya.
Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, nih. Ya Pak Dewito, oh dia tadi ada buku tafsirnya bang, itu pula dia bang, tafsir Bibelnya ada pula tafsirnya. Waalaikumsalam. Yang dia tunjukkan tadi tuh, ya. Pak Pendetanya. Pen tadi tuh, iya tadi kan dia bilang kau lihat ini Nora, saya ada tafsirannya katanya. Wih, dia ngotot tafsirannya. Eksegesis. Oh ya? Iya. Dasar pijakan tafsirnya apa? Ah itu yang saya nggak tahu bang, karena dia katanya kan memang dia bilang kan tadi dia pendeta tuh, dia pas waktu masuk dia sudah ngomong Al-Quran ada tafsirnya, Bible pun juga ada tafsirannya. Nah yang saya baca tafsirannya katanya. Jadi itu Bible, di bawahnya ada penjelasannya gitu bang. Oh. Mm-mm. Oh, tafsir maksudnya pemahaman pribadi dari pendeta yang dituliskan mungkin. Iya. Bukan iya, terkait itu. disiplin ilmu kan? Iya, enggak. Ya Bang Pak D, silakan mau disampaikan apa yang mau disampaikan. Nggak ada, aku mau diem aja. Pak D di bawah Pak D Sugi, Pak D. Iya. Sehat Pak D. Saya mau Sehat. bertanya semua. Ketika Allah itu minta lalu kita Muslim ini yang sekarang ini menyembah Allah, kira-kira ilmunya itu secara siklusnya itu seperti itu artinya turun kemana sampai ke kita gitu. Jaringanmu Erik Sekarang ini jaringanmu. menyembah Yesus itu apakah sampai kepada Bapak? Erik, jaringanmu. Oke. Astagfirullah. Jaringanmu putus-putus. Bang Zuma tangkap Iya, ya. aku di bandara nih. Itu berapa hari ini saya perhatikan Kak Nora beda backgroundnya. Oke. Gimana Udah Kak? aman belum ya? Apa Pak D? Berapa hari ini Cek, Nor. backgroundnya bentar Bang. Backgroundnya Aman. beda kayaknya. Sebentar Bang Erik. Oh ya. Maksudnya saya tidak di rumah itu gitu. Iya Pak Iya. D. Itu apa Pak D? Apa orang yang punya rumah itu yang saya kontrak itu suruh pindah. Karena yang ini katanya agak kurang nyaman dia. Ya udahlah. Oh, ini lebih bagus sekarang rumahnya kan. Pak D harganya pun juga lebih bagus. Itu pun. Ya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya Bang Juma ya. Salam kenal Bang. Ya merasa terhormat aja gitu bisa didatangi sama Bang Juma. Terus ada Pak Ustadz Sugi juga gitu kan, Bunda Nora gitu. Gini ya Bang Juma ya, maaf gitu ya. Saya kan baru gitu kan main TikTok ini baru setahun lah gitu ya. Cuma saya itu sering scroll beranda gitu kan. Nah di situ ada dialektika lintas agama gitu kan. Saya tidak sengaja naik lah itu ke roomnya Edis dan di situ saya banyak yang mengikuti lah gitu kan. Nah makanya ketika saya bisa lab itu ya perdiskusian yang terjadi gitu ya. Cuma lama-lama saya kenal lah dengan mungkin orang-orang yang nggak suka sama Bang Juma gitu kan. Ini kenapa gitu kan tiap hari orang menjelekkan Bang Juma gitu kan. Malahan komalku pun pernah itu di sinilah di roomku itu sama teman-teman istilahnya ada yang nggak suka sama Bang Juma itu disuruh bikin menjelekkan Bang Juma gitu. Makanya aku lihat Bang Juma kalau live gitu kan kadang saya suka di bawah, nggak ada gitu menjelekkan pribadi orang ataupun menyerang
orang gitu kan, menjelekkan itu nggak ada. Tapi kenapa kok mereka itu sibuk gitu siang malam menjelekkan Bang Juma gitu kan? Kadang saya juga jadi apa? Jadi ke bawah gitu, ke bawah, sempet ke bawah benci gitu kan Bang ya gitu ya. Makanya aku minta maaf lah gitu ya Bang. Ya, sama-sama sahabatku Syarif Ubaidillah. Saya pun tadi ke atas ini ya kayak rasanya kayak gimana gitu ya. Ternyata betul perasaan saya benar. Cuman saya melihat Dinda Nora ada di sini, saya merasa aman lah beliau ada di sini karena tidak semua orang suka sama Bang Suma. Tapi satu hal sebagai orang Muslim yang perlu kita pahami adalah siapa yang menyuarakan paling vokal tentang Allah, tentang kebenaran Allah dari sejak Nabi Adam alaihissalam, itu pasti dimusuhi oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik, dimusuhi oleh iblis. Dan iblis, orang fasik, orang-orang kafir pasti satu padu kemudian untuk menjatuhkan orang tersebut. Saya tidak mengatakan diri saya itu orang baik, enggak. Tapi paling tidak saya berawal dari niat. Keberadaan saya melangkahkan kaki, berkiprah kemudian di dunia apologet, membela keyakinan saya. Saya tidak pernah mengajak yang lain. Saya tidak pernah mengajak Hisugi, saya nggak pernah mengajak Dinda Nora. Saya itu berjuang sendiri tadinya. Karena niatan akidah saya harus saya perjuangkan. Demi untuk anak-anak saya ke depannya. Tapi sejalan dengan itu bermunculan orang-orang yang punya visi misi yang sama. Akhirnya kami membentuk suatu yayasan di mana tekad kami itu ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kemudian dengan adanya ini melahirkan orang-orang yang membenci. Ya, saya kembalikan kepada Allah. Karena ternyata memang ketika kita melihat sejarah, orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama Allah, baik dari sejak zaman Adam sampai kepada kita ini, itu senantiasa menjadi sasaran empuk kaum munafik, orang-orang fasik, orang-orang zalim, sasaran empuk iblis. Saudara-saudaranya iblis itu tidak akan pernah tenang diam melihat orang yang memperjuangkan ilmu tauhid. Mungkin dalam perjalanan perjuangan ini Bang Suma ada salah, Bang Suma ada kesalahan, ada kehilapan, ada kekurangan, silap kata, minimnya ilmu, pakirnya pengetahuan, sempitnya wawasan. Itu karena Bang Suma itu manusia biasa juga nya. Manusia bukan ulama, seorang ustadz pun kagak. Makanya saya nggak pernah dipanggil ustadz karena saya memang hanya penggiat lintas agama aja nya. Hanya penginjil jalanan saya ini. Ustadz bukan, pendeta bukan. Saya hanya orang yang memiliki sedikit ilmu untuk mengatakan hitam itu hitam, putih itu putih. Dalam perjalanan ada kekeliruan, tegurlah sebagai seorang muslim. Ya kan? Tegurlah sebagai seorang yang berkeyakinan yang sama, yang punya misi yang sama. Jangan jadikan sebagai bahan olok-olokan. Banyak kok orang yang lebih jahat daripada Bang Suma. Dan Rasulullah jauh kemudian lebih indah cara penyampaiannya. Sesama muslim loh. Rasulullah bagaimana memberikan nasihat kepada para sahabat. Padahal mereka kemudian ujung-ujungnya jadi muslim yang taat. Yang tadi yang tidak baik menjadi muslim yang taat. Jadi kalau ada kejahatan yang saya lakukan, kejahatan saya nggak lebih jahat daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kalau Anda yang menegur saya ini adalah orang-orang yang baik, yang lebih mulia dari Bang Suma, toh Anda tidak melebihi sahabat, apalagi kepada Rasulullah. Maka tidak pantaslah kemudian saling menjatuhkan satu sama yang lain. Nanti giliran sulit, baru minta ke pegadaian. Giliran tak ada masalah, pegadaiannya dilempar bom, biar hancur gedungnya. Jangan kayak gitu. Jadi saya pun minta maaf saudara Syarif Ubaidillah kalau ada kesalahan, ada kehilafan. Ini mumpung masih nuansa Ramadan, saya minta maaf juga ya kawan ya. Ya, Masya Allah. Silakan. Iya, nggak ada sih kalau Bang Juma itu nggak ada malah. Ya, saya juga pernah menganggap Bang Syarif seperti itu karena saya tahunya dari
biasa dari saudara kita, mungkin abang kenal Bang Blender ya. Nah, jadi Bang Syarif ini orang seperti ini. Saya sempat juga menaruh rasa kebencian gitu kepada Bang Syarif. Tapi saya lihat kok Nora di sini, terus si siapa lagi kemarin itu Mbak Moza, Kak Moza di sini. Loh, kenapa bisa seperti ini jadinya? Akhirnya saya coba naik ke Komal. Oh, ternyata aman-aman aja gitu. Tapi saya nggak langsung bersuara tentang yang saya dengar dari Blender itu. Ternyata Masya Allah, abang sudah mengungkapkan cerita abang tadi ya. Alhamdulillah bang, abang sudah paham sekarang. Sempat tersesat lah gitu kan Bang Erik, Bang Jumaku itu. Malahan ya ada bang, saya gini bang, mumpung ini lagi pas bulan-bulan yang kita meminta maaf, saya dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya pernah ya beranggapan jelek terhadap abang. Saya minta maaf, mohon maaf lahir batin ya bang ya, mohon maaf lahir batin bang, itu aja. ya gini Bang. Halo, mungkin kesalahan Sebentar kau, nanti kuturunkan kau lagi ya dulu. Ya, lanjut. sempat aku itu ke gereja gitu kan Bang Juma, mungkin itu udah kata sabu lah gitu kan. Itu mungkin kesalahannya gitu kan, dan sempat juga kena kena subhat lah gitu kan. Kadang aku naik ke room ya, sering nongkrong dengan orang-orang Kristen itu gitu kan. Kadang bawa ayat ini gitu kan, yang kadang pengetahuan aku mungkin masih fakir ilmu lah gitu kan, fakir. Kadang ya gitulah, jadi memframing gitu kan Al-Quran apa gitu. Sempat melakukan kesalahan, terus kumpul sama orang-orang yang mungkin benci akan dakwah APII ataupun dakwahnya Bang Juma dan kawan-kawan gitu kan. Kesini ya saya sadari Bang Juma dan kawan-kawan ini menjadi wasilah gitu, wasilah pelantara turunnya hidayah Allah gitu terhadap orang-orang non muslim itu sendiri gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Jadi kayaknya poinnya begini Bang. Ketika kesalahan itu disadari, dia mau bertobat meminta ampun kepada Allah, dia mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada orang yang sudah dia sangkakan buruk, saya rasa tidak, itu yang lebih baik ya Bang ya? Yes, Masya Allah. Subhanallah. Saya malah cinta orang yang mengakui kesalahan daripada orang yang merasa sok suci, sok bersih, dan memandang dirinya lebih mulia, lebih baik, lebih sempurna daripada saudaranya sendiri. Dan insya Allah antum akan dicintai oleh netizen, saudara Syarif. Antum akan disayang oleh Allah, disayang oleh Rasulullah. Sering masuk, siapa tuh Komalnya si Logika pernah, kumpul sama mereka pun pernah, sama Astaga pun masuk aku pernah. Jadi aku tahu gitu, ini kelompok kok begini. Intinya untuk memadamkan dakwah Bang Juma dan kawan-kawan sih, kalau aku menilai kan beberapa bulan ini gitu, selama hampir setahun lah gitu kan di TikTok ini gitu, di lintas agama ini gitu, seolah menjadi penghalang gitu kan. Kalau soal hujatan pun di kedua belah pihak sama aja sih kalau menurut saya gitu kan. Itu aja sih Bang Juma ya. Makasih Bang, makasih. Aku cuma bisa mendoakan Bang Juma dan kawan-kawan kan, semoga dakwahnya lancar gitu kan. Terus ya aku cuma mendukung dan mensupport kalian, gitu aja sih. Makasih Bang Syarif. Tetaplah lekatkan diri antum kepada orang-orang yang memperjuangkan kemudian dinul Islam. Bukan hanya kami, siapapun itu. Kalau besok hari saudara-saudara kita itu sudah merasakan dan menyadari kesalahan kekeliruan mereka, silakan kembali kepada mereka, nggak apa-apa. Tapi selama mereka itu masih membenci kami yang niatannya ya semata-mata karena Allah, maka ditahan-tahan aja dulu. Kalau perlu ikuti aja teman-teman kita, ada guru Bible, ada Dinda Nora, ada Angin. Melekatlah dengan mereka yang murni berjuang karena Allah.
Ya, silakan mungkin kita selesai sampai sini ya, sahabat Syarif ya. Saya juga Ya, minta ya. maaf Ya, Bang Juma, kalau ya. metode penyampaian saya selama ini kurang pas. Ya namanya juga kita manusia biasa kan ya. Ya. Saya bukan sahabat Rasulullah, bukan juga Rasul, bukan juga Nabi. Hanya manusia biasanya sama seperti antum. Ya, karena aku memahaminya begini Bang Juma. Jadi Iya, dakwah ke sesama muslim dan dakwah ke non muslim itu cara, metode dan strateginya itu berbeda, tidak mungkin sama gitu. Dan dengan strategi itu dan cara itu yang berbeda, yang istilahnya ke non muslim itu ya menjadi wasilah turunnya hidayah itu sendiri. Maka kan istilah menjemput hidayah kan, menjemput hidayah itu ya siapa gitu yang mau mengajak orang itu kepada hidayah itu sendiri gitu. Ya mungkin Bang Juma dan kawan-kawan. Itu aja sih lah Bang. Tetap Iya, semangat. Masya Allah. Oke, fix ya, sudah selesai di sini ya Bang Ya, Syarif. Iya. lanjut. Ya. Ini yang di samping ya Duhu ini siapa nih? Jan apa nih namanya? Nama budaya. Oh, agama apa Bang? Bang Jan. Sahabat Temox, syukran. Ini apa isi? Agama apa Bang? Buddha. Buddha. Dah. Oke. Silakan mau bertanya sama Bang Zuma dari Islaman. Silakan. Ini ada tadi pertanyaan Dinda Angin, tadi ada pertanyaannya terkait Ya. apa tadi itu? Bang Erik, silakan. Oke. Ketika kita umat muslim menyembah kepada Allah, sampai nggak itu perintah dari Allah Bang Zuma? Dan umat Kristen ini menyembah kepada Yesus, sampai nggak kepada Bapa Bang? Izin Bang bertanya. Pencipta langit dan bumi itu maha melihat, maha mendengarkan. Jadi ketika manusia di atas muka bumi ini berdoa kepada sayur, berdoa kepada sendal dan sayurnya tak mendengarkan. Yang mendengarkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kasih. Ketika manusia berdoa kepada sendal jepit siang malam, doanya tidak dikabulkan, tetapi Allah yang mendengarkan. Maka Allah yang Maha Pengasih yang mengabulkan doa tersebut, bukan sendal. Doa tidak akan sampai kepada sendal karena sendal itu tidak maha mendengar. Yang maha mendengarkan itu adalah yang menciptakan dia. Dialah yang disebut Allah. Annallahas sami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Kalau sendal jepit tadi mana ada mendengar? Enggak ada. Itu seumpama. Nah, selain daripada Allah itu enggak. Termasuk Yesus. Mana ada Yesus maha mendengar? Itu enggak ada. Jadi ketika mereka kemudian beribadah di rumah ibadah mereka, yang melihat itu pencipta langit dan bumi yang maha mendengar. Ada yang menyembah kemudian tiang, ada yang menyembah plafon, bahkan ada yang menyembah kemudian sengatan listrik. Ada. Mereka menyangka bahwa itu yang mengabulkan doa mereka. Enggak, yang mengabulkan itu yang maha mendengar. Tuhan itu maha kasih. Siapapun dikasih. Oh, ini yang menyembah saya, aku kasih oksigen. Ini yang tidak menyembah, tutup hidungnya. 5 menit mati semua. Oh, enggak kayak gitu. Tidak. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Cuman kaidahnya jelas bahwasanya seluruh nabi-nabi itu diperintah dalam ibadah sujud. Wa auhayna ila Musa wa akhi antabawwa ali qaumikuma bimisra buyuta wa yaj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah. Nabi Musa dan saudara-saudaranya dan kaumnya diminta kemudian untuk salat, sujud. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah aku dan anak-anak cucu keturunanku untuk melaksanakan ibadah sujud salat. Lalu kemudian Allah mengatakan, fanadathul malaikatu wa huwa qa'im yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa
wa nabiyyan minas salihin. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Yesus Matius 26 nomor 39 sujud salat. Yesaya 66 nomor 23, sabat boleh berganti sabat, bulan boleh berganti bulan, tahun boleh bergeser menjadi tahun, tapi seluruh umat manusia akan datang sujud salat, beribadah kepada aku. Sabat berganti boleh, semua boleh, zaman boleh berganti, tapi manusia wajib kudu datang kepadaku untuk sujud beribadah. Jadi doa hanya dikabulkan oleh Dia yang Maha mendengar. Annallahas sama, Annallahas sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Yang mereka sembah nggak ada mendengar. Jadi kalau mereka orang-orang ini ada yang menyembah pot bunga, menyembah kemudian sambungan pipa, ada yang menyembah kain horden, ada yang menyembah bungkusan ketupat Belanda. Mereka berdoa dan Tuhan tahu, pencipta langit dan bumi mendengarkan doa-doa mereka. Makanya tadi saya bacakan dalilnya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi ketika hatinya berdoa kepada pelapon, wahai pelapon, hanya kepadamu lah aku berlindung, berikanlah hari ini aku semangkok kuah coto. Oh Tuhanku yang Maha Pengasih. Datanglah dia kemudian digorong-gorong. Datanglah dia kemudian di kuburan, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku sehelai kain celana dalam, dan seterusnya. Yang mendengarkan itu bukan yang ada di kubur itu, yang mendengarkan bukan yang ada di plafon itu, bukan. Yang mendengarkan itu Allah. Oh hambaku membutuhkan ini, dikasih. Hambaku membutuhkan ini, dikasih. Akhirnya semakin menjadi-jadi dia. Semakin menjadi-jadi, oh besok diajaknya yang lain juga. Aku berdoa kemarin loh di situ. Lalu aku minta sempak, dikasih. Nah, yang lain ikut. Itu artinya apa? Serpihan cahaya ilahi yang ada pada dirinya berupa akal mati. Minta kepada benda mati. Kok dikabulkan? Ia mengabulkan yang Maha memberi. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Bukan trompet yang kau sembah itu yang memberikanmu rezeki, bukan. Bukan juga kain horden yang kau tuhankan itu yang mendengarkan doamu, tidak. Tetapi Dia pemilik jagat raya ini. Seperti itu Adinda budak angin. Bang Zuma sama saya diskusi, Bang Zuma sama saya. Yesus Maha mendengar enggak? Ayo kita diskusi di koma lain. Yesus jangan di sini. Maha mendengar enggak? Saya menantang kamu Bang Zuma diskusi di koma lain. Saya enggak netral di sini. Ayo. Yesus Maha mendengar enggak? Aku nggak mau diskusi di sini karena nggak netral. Yesus Maha mendengar enggak? Kalau Anda apologet handal, kita diskusi netral. Yesus jangan Maha mendengar enggak? Bang Suma, nanti ya, saya Paman, akan menjawab Allah Maha mendengar enggak? Ya, ada dalilnya, ada. Annallahu sami. Yesus Maha mendengar enggak? Bingung. Saya kira begitu, adik-adik sekalian, karena pendeta tadi ternyata hanya berdusta saja. Pendeta kecoa dari Yehuda tadi itu cuman pembohong, pendusta. Dia kabur hanya karena ketakutan. Karena dia malu, takut kehilangan perpuluhan, jadinya dia kemudian alasan paket C dan seterusnya, padahal itu cuma alasan aja mau kabur. Karena berdialog, seorang pendeta berdiskusi dengan Bang Suma sama halnya orang yang ingin membuka isi panci yang ada di rumahnya, ya. Makanya dia kabur. Tapi saya sudah follow dia, besok hari kalau dia live saya akan langsung jumpai di komalnya. Dan Anda semua akan menjadi saksi, karena kebenaran itu harus diberitakan. Jalan keselamatan itu harus kita tunjukkan. Jangan kita umpetin. Silakan Anda membahas Quran, silakan. Yang penting Anda betul-betul mau menunjukkan data dan Anda menggunakan akal sehat. Kalau Bang Suma tak mampu menjawab, menjadi PR buat saya. Dan besok pasti akan datang dengan jawaban yang ada. Saya kira begitu sementara. Saya izin ibadah dulu. Sahabat-sahabat yang ada di sini, terima kasih dan mohon maaf sudah
mengganggu perdiskusian tadi sehingga pendetanya kabur terbirit-birit, alasan paket C, alasan mau muncul lagi 1 jam kemudian. Ini sudah lebih 30 menit kita menunggu, ternyata beliau tidak ada, alias pendeta ngacir yang live kan di YouTube. Tolong supaya YouTube-nya itu diganti temanya, Pendeta Sion for Yehuda lari terribit-ribit. Yang muncul tinggal suster ya aduhu. Biarawati ya aduhu aja yang tinggal. Manusia yang tidak bisa membedakan antara mulut dan dengan kuping. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kembali saya harus ibadah dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa menjadi wasilah orang-orang mendengarkan, mendapatkan hidayah, dan kita yang Islam ini semakin kuat iman kita terhadap dinul Islam. Sementara saya standby untuk ibadah. Amin. Silakan dilanjutkan. Amin. Bunda Mila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sahabat yang lain. Salam Gurunda, apa kabar? Minal aidin wal faizin. Semua. Aidin wal faizin, masya Allah. Lanjut. Iya Bunda. Iya Siap-siap Bunda. ibadah dulu. Silakan. Mohon maaf lahir batin ya Bunda ya. Sama-sama. Bunda Nora semua. Maaf lahir batin. Sama-sama Bunda. Maaf Ya, lahir batin. sama-sama. Ustadz Sugi, giliran saya minta maaf, mohon maaf lahir batin nggak didengar. Bunda Mila nyampe langsung disambut. Beda. Ini nggak bener Ustadz. Rame. Kau bilang gak benar, kenapa saya? Ngajak. Tuh kan ada yang bilang kan. Erik noise. Kenapa doubling Erik? Ini Bang Panjaitan, Bang Panjat. Kok nama lain Ya, lagi ya? sama. Oke Pak, iya Kak, ini saya. Ya agama apa? Saya Kristen Kak. Oh bagus. Oh ya lanjut. Ini udah giliran saya nih ceritanya. Iya Bang, silakan Bang. Oke siap. Terima kasih semua buat waktunya. Saya sebagai orang Kristen, kebetulan hari ini semalam ya hari raya orang saudara-saudara saya yang Muslim ya. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Oke, untuk kali ini saya berani sih membantah pernyataan Bang Juma tadi itu. Bagaimana dengan dua orang yang disampaikan bisa didengar Tuhannya kan gitu. Nah tadi Bang Juma bilang semua orang berdoa melalui perantara, misalnya seperti orang Buddha tadi lah, dia berdoa kepada ya seperti patungnya lah gitu kan, tapi yang mendengar itu adalah Tuhan. Kalau misalnya orang saudara Muslim bilang tetap Allah yang mendengarkan begitu. Nah yang menjadi masalahnya di sini adalah Tuhan itu yang mana gitu. Jadi karena saudara Muslim itu bilang ya kami beriman ya Allah itu Tuhan gitu. Ya, sedangkan orang Buddha itu juga beriman kan gitu. Mereka beriman bahwa patungnya itu adalah Tuhan. Maaf kalau saya berkata kasar lah. Itu saya minta maaf. Intinya saya menyampaikan seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan di sini itu kita selama berdebat seperti ini, Tuhan itu yang mana gitu. Jadi itu yang menjadi permasalahan. Jadi Bang Juma tadi bilang sama seperti kami kalau berdoa misalnya kepada Yesus, Bang Juma bilang Yesus tidak mendengar gitu. Loh, kenapa tidak mendengar? Kami beranggapan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia juga maha mendengar gitu. Sama seperti Bang Juma sampaikan tadi. Boleh saya jawab? Oke, silakan Bang. Iya. Saya tanya dulu kepada saudara. Ini jawaban untuk pertanyaan saudara. Jadi ilustrasinya sederhana. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu satu? Kan ini kan pasti kembali lagi kan menjadi misalnya dijawab aja. Jawab aja Bang. Kembali lagi Jawab ke aja Bang. perdebatan. Singkat aja, Jawab singkat aja, aja. Bang. Apakah Anda percaya Tuhan itu satu? Iya memang satu.
Oke, apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini? Iya, benar. Oke, bagus. Saya dengan Apakah tegas Anda membantu, iya benar. apakah Anda percaya pencipta langit dan bumi ini tidak diperanakkan dan tidak beranak? Nah, di situ dia masalahnya, makanya aku berani. Nah, ini di sini berarti penyakitnya di sini. Berarti penyakit Anda ada di bagian akal belakang sebelah kanan. Saya ulang pertanyaannya, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini diperanakkan atau beranak? Nah, itu pasti abang kembali mempertanyakan bahwa Yesus itu Tuhan. Bukan. Saya tidak membahas Tuhan Anda. Saya tidak sedang membahas Tuhan saya dan tidak membahas Tuhan siapapun di sini. Saya secara umum, global, sebagai manusia nih, saya menggeliti otak Anda nih. Apakah Anda percaya pencipta langit dan bumi itu tidak diperanakkan dan tidak beranak? Baik, oke, saya berani membantah itu, Bang. Berarti maksud Anda membantah Tuhan itu bersilsilah gitu? Sabar saudara. Jadi maksud Anda ingin mengatakan Tuhan itu bersilsilah. Ada anaknya, ada cucunya, ada tantenya, ada opungnya, ada sepupunya gitu maksudnya? Kalau menurut saya pribadi justru disitulah kekeliruan saudara-saudara saya yang... Iya, mungkin saya keliru, mungkin. Makanya saya bertanya, apakah Tuhan itu diperanakkan? Beranak dan diperanakkan. Tadi Anda ingat ya, tadi Anda sudah mengakui Tuhan itu satu. Sekarang Anda mengatakan Tuhan diperanakkan, beranak dan diperanakkan. Mana yang betul? Kalau Tuhan beranak, maka anak Tuhan adalah Tuhan. Anak Tuhan punya anak lagi nanti sampai cicit-cicit Tuhan. Penyakit Anda di situ. Apakah Tuhan itu satu? Yes. Kalau Tuhan itu satu, mustahil punya keturunan. Karena anak kambing pasti kambing, anak orang pasti orang, anak kucing pasti kucing, anak Tuhan pasti Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan itu beranak? Kalau abang punya persepsi seperti itu Bang pasti ada jalan lain. Masya Allah. Pertanyaan Bang, Anda sedang ditanya Bang, dijawab. Apakah Tuhan itu beranak dan diperanakkan? Jawablah. Di sini penyakit Anda nih. Agama pagan itu di situ tuh. Tuhan datang. Abang salah, pasti salah itu. Lah, Oke, kalau kalau misalnya memang abang saya bertanya salah, di situ, kalau memang saya salah, Anda tinggal jawab Tuhan beranak. ini sebenarnya sudah berulang-ulang nih Bang. Kalau abang Ya udah, pasti... saya ulang pertanyaannya. Apakah Tuhan itu beranak dan diperanakkan? Jawaban Anda? Tok, ganjel tok, macet tok. Abang bertanya seperti itu. Nah, saya kembali ke persepsi konsisten pemikiran saya bahwa Tuhan bisa nggak jadi apa aja. Itu Tidak yang bisa menjadi... dong. Tuhan tidak bisa jadi apa aja. Oh, nah di situ dia masalahnya. Kalau abang bilang tidak bisa Tuhan bisa menjadi apa aja, berarti Anda meragukan keilahian Tuhan. Anda meragukan kekuasaan Tuhan. Baik. Di luar Tuhan, apakah Tuhan? Di luar Tuhan maksudnya gimana? Ya Tuhan itu sendiri kan gitu. Di luar Tuhan, apakah Tuhan? Ada Bang Juma merasa di luar Tuhan ada Tuhan? Ada yang mengaku Tuhan gitu? Saya ulang pertanyaannya sederhana sekali. Di luar Tuhan, apakah Tuhan? Iya, itu yang saya bilang sama Bang Juma. Menurut Bang Juma di luar Tuhan ada Tuhan gitu? Di luar Tuhan, apakah Tuhan? Tuhan Tidak kan ada, satu. kan Tuhan itu. Tuhan kan satu. Iya, betul. Di luar betul. Tuhan yang satu tadi, apakah Tuhan? Menurut Bang Juma di luar Tuhan itu ada Tuhan? Enggak dong. Oke, baik Bang.
kebetulan yang saya bilang tadi, Tuhan bisa jadi apa aja. Kalau Bang Juma Tuhan bilang bisa tidak, jadi apa berarti aja? Kok Bang bisa? Juma, Dia- tunggu dulu Bang, tolong saya menyelesaikan pernyataan saya dulu ya. Ya, silakan. Dengan kibulan Anda Ketika silakan. Bang Juma bilang Tuhan tidak bisa jadi apa aja, berarti Bang Juma meragukan keilahian kekuasaan Tuhan. Nah, Oke, jika baik. Saya Bang tanya. Juma bilang Tuhan bisa jadi apa aja, berarti jelas di situ sebenarnya Bang Juma sudah kalah telak karena Oke, kalau baik. Abang bilang pun di situ Baik. Tuhan diperanakan, Baik. Tuhan Baik. bisa berubah. Saya hargai. Itu Abang itu hanya pembelaan, itu hanya pembelaan. Saya hargai. Nah, sekarang Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Coba Anda definisikan manusia. Manusia adalah Tuhan Begini Bang, atau ciptaan kita Tuhan? kalau berdebat itu harus dewasa Bang. Kalau Jadi ditanya selama ini dijawab, yang- Anda nggak dewasa Anda. Kalau Ditanya nggak manusia pernah itu ditanya, dijawab. dijawab. Abang, tolonglah Bibel berjalan, tolonglah Bang. Jadi jangan dulu. Kau ditanya dari tadi Manusia nggak pernah adalah- dijawab kau. Manusia adalah ciptaan Tuhan atau pencipta? Manusia adalah ciptaan Tuhan atau pencipta? Abang kalau misalnya lari ke situ, itu konsep manusia adalah bisa ciptaan Tuhan Oke, begini. atau pencipta? Astagfirullahaladzim. gini aja. Manusia Kita adalah kalau berdebat ciptaan harus Tuhan berpikir atau pencipta? dewasa. Jadi gini, selama yang saya tahu Bang Panjat, bentar Bang Panjat. Tinggal dijawab. Penyakit Anda Manusia itu di adalah situ, penyakit Anda, penyakitnya sebentar. penyakit pagan itu di situ. Bang Panjat, gini loh, kalau yang namanya berdiskusi apa yang ditanya itu yang dijawab. Manusia, ciptaan, apa pencipta? Ciptaan Tuhan. Udah selesai fix. Gitu Nah, loh. itu orang waras tuh. Kalau orang penipu nggak bisa langsung begitu, karena dia harus nipu dulu. Ya, orang punya Memutar persepsi lidah kalau dulu. abang jangan Harus bilang mutar lidah seperti kalau itu, penipu. Bang. Kalau penyesat Orang- itu orang mutar itu kan lidah punya dulu supaya pikir, manusia ini punya tidak logika, kejiduk jadi sebagai punya ciptaan. persepsi yang Kenapa? Karena berbeda Anda gitu. nanti akan menunjuk Tuhan itu menjadi manusia. Betul? Kenapa Anda melilit lidah? Karena Anda penyesat. Nanti ujung-ujungnya Tuhan jadi manusia tuh. Betul nggak? Betul tidak? Begini Bang, saya Betul. punya ini dulu. Betul tidak Anda Kasih ingin saya waktu menjual untuk Tuhan jadi menyampaikan manusia? statement dulu. Saya kan udah Selama tahu. orang berdebat, Saya udah tahu. Saya bertanya kepada Anda. Nanti Anda jelaskan. Endingnya nanti akan mengurai Tuhan Anda. Sabar. Apakah manusia itu pencipta atau ciptaan? Anda susah menyatakan kan? Karena Anda memiliki senjata tipuan yang nanti akan Anda jual. Iya kan? Sehingga otak Anda itu nggak boleh dipakai. Ketika membahas Tuhan, Kristen itu haram hukumnya pakai otak, pakai akal. Kenapa? Karena akal tidak akan sampai kepada ketuhanan yang dibangun oleh konsep Kristen. Karena konsep Kristen dalam bertuhan, pagan, pasti pagan. Manusia sama dengan ciptaan atau pencipta. Sederhana kan bagi akal? Manusia adalah ciptaan bagi akal. Tapi bagi orang yang tidak berakal, manusia bisa saja pencipta bagi yang tidak berakal. Makanya agama Anda itu tidak bisa dibahas dengan akal, tapi dengan akal-akalan bisa. Manusia, oke kasih Bang. saya Kasih tanya dulu. saya Bang menyampaikan Ya, oke, statement. silakan. Manusia ciptaan atau pencipta? Jawab. Silakan Anda bicara. Persepsi Abang menanyakan manusia pencipta atau pencipta? Orang tinggal jawab aja kok, udah turunin lah, nggak mau jawab dia. Abang kalau mau menurun Udah, kau nggak bisa diskusi kau. Oke, saya punya statement sendiri dulu. Udah, turunin Kita turunin berdebat. Kanora. Udah nggak bisa diskusi dia. Udah bisa dia. Bikin emosi aja. Al-Quran saya mengatakan lebih jauh harusnya Anda malu dengan umat Islam ini. Umat Islam datang, tidak pernah kepada mereka kemudian diberikan kitabnya orang Yahudi. Tidak pernah umat Islam itu menumpuk kitabnya Yahudi di agamanya supaya dianggap benar. Nggak pernah. Harusnya Anda malu. Anda mengambil kitabnya Yahudi, menumpuknya menjadi satu bundel dengan kitab Anda. Tapi membahas tentang manusia ciptaan atau bukan atau pencipta aja Anda kaku. Kenapa? Al-Quran sudah menorehkan hal unabbiukum ala man tanazzalul syayatin.
Maukah aku tunjukkan kepadamu kepada siapa setan itu turun? Setan itu turun kepada pembohong. Berarti untuk mendeteksi iblis itu mana, apakah di Islam atau di Anda, lihat pola Anda dalam beragama. Kalau yang terlontar dari lisan Anda itu kebohongan, berarti setannya bekerja di agama Anda. Lo sederhana kok, tadi di awal kan saya katakan, ketika saya mengatakan, apakah Anda percaya Tuhan itu satu? Ya, percaya katanya. Tuhan itu satu. Yes, percaya Tuhan itu satu. Tapi bisa beranak, bisa bertelur. Pembohong, penipu. Dia mengatakan Tuhan satu, berarti dia nggak bisa kemudian berbagi. Dia tidak bisa melahirkan Tuhan baru, karena Tuhan satu. Jangankan melahirkan Tuhan yang lebih rendah dari dirinya, menciptakan atau menjadikan Tuhan menjadi kembarannya aja enggak, karena Tuhan itu satu. Apalagi Tuhan jadi bayi. Menjadikan Tuhan menjadi kembar dua aja kagak bisa. Kenapa? Kalau dia menciptakan Tuhan yang kembar dengan dirinya, bukan satu lagi namanya. Makanya ditekankan di dalam pemahaman tauhid, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai manusia, Tuhan itu satu. Jangan ada dua, apalagi tiga. Allahus samad. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Jadi sembahan-sembahan kalian itu berupa teko, berupa gantungan kunci, kain horden, pelepah daun kurma, kemudian serpihan-serpihan piring pecah. Itu semuanya bergantung kepada Allah, bergantung kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak. Kalau Tuhan itu beranak, berarti ada komunitas Tuhan. Ada perkumpulan-perkumpulan Tuhan. Nanti Tuhan si A dari bapak Tuhan yang satu melahirkan lagi. Nanti dia menciptakan ciptaannya sendiri. Perang dia. Yang itu ciptaan saya loh, jangan kau klaim. Tuhan yang satu mengatakan, oh tidak, itu ya saya yang ciptakan itu. Akhirnya mereka push. Hom pimpang alaihum gambreng. Oh ternyata aku yang ciptakan, kan udah aku bilang. Terus kemudian ciptaan yang satunya pada ribut, bertengkar. Datanglah curhat kepada Tuhan yang lain. Tuhan yang benjol palanya, ya kenapa lu? Itu ciptaanku pada ribut tuh, pening aku. Kayak mana caranya? Ya udah kau ciptakan lagi nya Tuhan baru, kau beranak, biar Tuhan anakmu itu yang menciptakan yang lebih sempurna. Bisa kayak gitu rupanya. Yang Tuhan yang lain sombong. Wah, ketawa yang paling besar. Wah, sombong dia. Wajar dia sombong, ciptaannya bagus-bagus semua kok. Mana yang bagus itu? Yang paling besar tuh. Perutnya tambun, matanya keluar, bibirnya tebal, kupingnya besar. Yang bom itu, Tuhan yang mana yang ciptakan dia? Oh itu dia tuh, Tuhan Samad tuh. Oh gitu. Apa bisa kayak gitu? Nggak bisa. Itu mah dunia pembayangan. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak beranak. Tuhan tidak diperanakkan. Istilah anak Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Kisah para Rasul 4 nomor 30. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu apapun, baik di langit maupun di bumi, yang setara dengan Tuhan. Kalau ada yang setara dengan Tuhan, bahaya itu. Ya itu tadi, kembali lagi. Tuhan tidak bersilsilah, Tuhan tidak beranak, tetapi ada yang setara dengannya. Ada persaingan. Wah bahaya ini. Bahaya. Gerobak bakso aja tidak beranak, apalagi pencipta langit dan bumi. Ini bahaya kalau ada yang setara dengan Tuhan. Gimana tuh bang? Apa itu? Dia mau naik lagi. Gak usah. Yang mana? Gak yang usah, tadi. gak usah. Si Panjang. Ya gak usah, nanti setelah saya pamit ibadah kan udah wudhu, tinggal sholat. Nanti Akhi Sugi yang lanjutkan. Atau yang lainnya. Males lah orang ditanya gak pernah mau dijawab, ngapain dinaikin. Tugas kita merapikan saraf. Kita ini bengkel otak, Bang Akhi. Tugas kita memperbaiki otak. Yang masih bisa dilas. Itu kayak gitu suntik mati, bukan disembuhkan, disuntik mati.
Jangan. Nadinya masih berdenyut, masih. Dibantu dia supaya dia sehat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak boleh ada yang setara dengan Tuhan. Kalau ada Tuhan, Aduh, noise, dengan yang moderator tolong di mute. Aduh, moderatornya mana nih? kalau ada Tuhan yang setara dengan Tuhan, kalau ada sesuatu yang setara dengan Tuhan, berarti yang dikatakan Tuhan ini bukan Tuhan, karena ada yang menyamainya. Makanya saya heran ketika saudara-saudara cupu-cupu ini ya, laki-laki berdaster, ketika mereka mengatakan iblis itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Ngakak saya, ngakak benar. Ada Tuhan tidak menciptakan katanya kejahatan. Mati meja. Berarti kejahatan itu kan ada. Yes. Berarti ada yang mengadakan. Ya. Siapa yang mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada? Tuhan. Lalu yang menciptakan kejahatan siapa? Tuhanmu? Bukan. Lalu siapa yang menciptakannya? Tuhan sendiri, yang lain. Berarti ada dua Tuhan? Enggak, cuma satu Tuhan. Loh, yang menciptakan kejahatan siapa? Hakikat yang lain yang menciptakan kejahatan. Wah, bukan Tuhan. Bukan. Loh, jadi Tuhan ini ada sesuatu yang tidak bisa diciptakan. Apa itu? Tuhan tidak bisa menciptakan kejahatan. Alamak. Tuhan itu derajat yang paling tertinggi. Segala sesuatunya diciptakan rendah di bawahnya. Jangankan kejahatan yang rendah, hina, nista. Yang mulia aja, kebaikan, kemuliaan, itu diciptakan. Apalagi yang jahat-jahat, yang rendah-rendah, yang hina-hina, Tuhan ciptakan semua. Jadi kejahatan, kebaikan, keburukan, semua diciptakan oleh yang maha tinggi. Semuanya itu ada di bawahnya. Ini manusia laki berdaster, seakan-akan Tuhan kami suci loh. Kenapa? Dia nggak menciptakan kejahatan. Oh gitu. Tapi yang menciptakan kemudian iblis untuk supaya mencobai dia siapa? Yang menciptakan kemudian iblis yang merasuki Yudas itu siapa? Yang menciptakan orang-orang yang menyalib Yesus siapa? Apa? Ada yang pernah berdebat dengan saya. Yang menciptakan kemudian kejahatan itu Tuhannya Bang Suma. Kalau Tuhanku hanya menciptakan kebaikan, alamak. Yang menciptakan iblis itu Tuhannya Bang Suma. Berarti kamu mengakui Tuhan saya menciptakan iblis? Iya. Bukan Tuhanmu, bukan. Tuhan ada berapa? Satu. Loh tadi kau akui ada Tuhanku yang menciptakan kejahatan. Mana yang betul? Pening dia langsung kabur. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saya izin seperti tadi saya izin ibadah. Silakan diambil alih. Teman-teman yang masih otaknya mau diperbaiki, ya kalau kurang palu-palu atau linggis silakan hubungi saya, nanti saya kirim linggis. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Gurunda, Zuma, Ustadz Sugi. Ini siapa Bang ini? Bang Erik. Iya, Bang Erik. Iya, semuanya, Tinura, Tonang, dan semuanya yang ada di Komando ini, termasuk hostnya. Ya. Bang Sarif, monitor, Bang Sarif. Ya Bang, salam kenal ya Bang. Waduh, kok belum kenal loh, semalam kita sudah satu kompak Bang Sarif. Waduh. Iya. Dengan Kang Yan itu kan. Bang Arif, tumben di sini. Akun besarku masih tewas. Masih belum ya? Iya, makanya ini akun kecil. Kalau bisa ada 100, 1.600 saja. 7 follow tuh. Follow Bunda Mila juga di follow. Lagi. Buat akun cadangan ini, akun yang besar sudah berpotensi untuk diblokir permanen itu, karena sudah banyak pelanggaran. Ayo Iwan Villa, follow semua akun yang di atas. Biar kita makin kuat. Tumbang satu tumbuh lagi.
Kita perlu dukungan dari Ikhwan Villa semua ya. Insya Allah barokah. Utinura ada tabung Utinura. Kan teman kayaknya temannya sampean ini. Halo, selamat Bang Juma. Saya ketemu tadi pagi sama Petra nih. Iya. Kan permulaan itu dikasih pandai. Bukan panda apa? Nanti kalau sudah login saya lempar paus. Oh, paus itu untuk apa, Bun? Nggak ada, buat iseng-iseng aja main-main kan bagus tuh dia lompat syung katanya gitu kan. Iya, iya. Itu dia. Nggak ada lawan tapi di sini. Terhitungnya nggak ada. Petra kan hutan nih bunda. Iya. Tadi pagi saya ketemu dia, saya pikir dia muslim. Oke, Petra. Ketika manusia hidup di dunia, ya, di dalam posisi ataupun keadaan tidak belum bisa menggunakan akalnya, belum berilmu. Nah, tentu kita ketahui setiap firman yang keluar dari pencipta alam semesta itu adalah ilmu bagi kita manusia pribadi perseorangan. Kan begitu. Setiap yang keluar dari mulut Tuhan itu, perkataan Tuhan itu adalah firman yang dimana firman itu adalah ilmu dan ataupun dikatakan petunjuk bagi umat manusia masing-masing. Saya tanya, firman Tuhanmu apakah bermanfaat atau tidak bagi umat manusia? Baik itu dalam kehidupan dari sisi kesehatan, dari sisi agama, dari sisi sosial, berkehidupan, bertetangga dan lain sebagainya. Ada enggak Tuhan itu berfirman artinya berguna tidak bagi setiap manusia? Silakan. Ya berguna lah. Terus contohnya apa saja yang diajarkan Tuhanmu terkait kepada dirimu sehingga kamu hidup di dunia itu menjadi orang yang benar? Silakan. Apa saja? Yang pertama tentang keselamatan ya. Karena Tuhan itu memberikan kita keselamatan yang akan datang, kehidupan yang akan datang. Kalau kita beriman untuk kehidupan saat ini, maka iman kita itu adalah sia-sia. Jadi yang kita jalankan adalah untuk mencapai kehidupan yang akan datang. Seperti itu. Oh, jadi hanya sebatas keselamatan doang. Jadi kamu nggak diajarkan bagaimana kamu beradab, beretika, bersosial, bertetangga, bersahabat, berteman dan lain-lain, nggak diajarkan seperti itu. Nah, kalau kamu tidak diajarkan seperti itu, berarti kalian berak, kalian kencing boleh nggak di halaman orang? Silakan jawab. Nah, bukan tidak diajarkan, kan kamu sendiri yang mengatakan kan. Nah, kalau sudah diajarkan kita untuk mencapai kehidupan yang akan datang, secara otomatis kita adalah belajar tentang kehidupan sosial seperti itu. Nah, kan lebih tinggi kehidupan yang akan datang daripada. Iya, saya tanya, firmannya itu mana? Firmannya itu mana? Mengajarkan kita untuk beradab, berbuat baik. Itu mana? Firmannya itu mana? Itu yang kita butuhkan di sini. Oh gitu. Ya, jadi kebenaran, kan Tuhan itu mendatangkan kebenaran bagi kita umat manusia agar kita hidup benar di dalam kehidupan kita sehari-hari di muka bumi ini. Nah, itu firman, itu semua bersumber daripada firman Tuhan, karena tidak ada yang sia-sia sedikit pun yang keluar dari mulut Tuhan. Semuanya itu ilmu, semuanya itu ilmu. Ya. Kasihilah manusia sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang pertama. Oke. Terus bagaimana cara Anda ya, Anda melakukan aktivitas sehari-hari, Anda makan, Anda minum, Anda tidur, Anda kencing, Anda berak, ada nggak diajarkan, diatur oleh Tuhanmu? Itu yang saya tanyakan gitu. Ada nggak? Kalau di dalam Alkitab tidak harus cebok ya, pakai batu ya. Loh, kalau tidak diajarkan berarti bebas kalian melakukan apapun. Berarti kalian boleh kencing dan berak di halaman orang kalau gitu. Itu kan seperti itu udah Ya, maksud saya begini, ilmumu berak di WC, kencing di kamar mandi, itu siapa yang mengajarkan? Seharusnya itu ada firman Tuhan. Karena kita manusia bukan binatang. Petra. Binatang itu bisa kencing sembarangan, bisa sembarangan, itu binatang. Nah, karena binatang itu tidak ada aturannya. Nah, sekarang kita manusia yang berakal, yang berakal ini, yang mampu berpikir,
ya, yang kita ini adalah fakir daripada ilmu, kita harus mengetahui bagaimana cara kita berkehidupan sehari-hari, beraktivitas sehari-hari yang kita jalankan ini adalah sesuatu yang benar. Tentunya itu bersumber dari firman Tuhan. Manakah firman Tuhan dalam Bible Anda mengajarkan Anda untuk berbuat baik, berbuat benar, sehingga Anda menjadi orang yang benar. Karena Tuhan itu menuntun kita. Tuhan yang menuntun kita. Nah, bagaimana caranya? Tentu dari siklus-siklus yang ada. Pertama Allah berfirman, lalu firman itu disampaikan kepada malaikat Jibril, lalu malaikat kepada para nabi kepada para sahabat kepada guru, alim ulama dan sebagainya. Nah, sampailah kepada kita ilmu tadi. Nah, pertanyaan saya, ada nggak seperti itu metode penyampaian ilmu dari Tuhan yang benar sampai ke kita? Ada nggak seperti itu? Silakan. Nah, seperti ini. Kan firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tidak ada hukum yang menantang itu. Nah, kalaupun kamu katakan ada nggak diatur tentang atau pipis di WC, Alkitab itu tidak membicarakan seperti itu, bro. Bukan seperti Al-Quranmu. Masa cebok harus diajari pakai batu? Nggak seperti itu kalau firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah tentang keselamatan. Karena kita tidak bisa untuk meraih suatu keselamatan itu kalau dari diri kita sendiri. Nah, makanya Tuhan itu kan terang yang tidak terhampiri. Nah, saat ini terang yang terhampiri itu sudah datang. Makanya kita dapat meraih suatu terang itu. Seperti itu. Artinya di dalam ajaran kekristenan itu adalah yang terutama adalah suatu kehidupan yang akan datang. Nah, sekarang aku tanya, apakah namamu sudah tercatat di buku kehidupan kelak? Coba jawab. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Saya bertanya tentang firman Tuhan itu tidak ada yang tidak berguna, Bang, bagi manusia. Setiap perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak ada sedikit pun yang tidak berguna bagi manusia. Karena Tuhan yang mengajarkan kita. Sama halnya dengan orang tua kita yang notabene dia adalah orang baik. Tentunya dia akan mengajarkan keseluruhan tentang kebenaran, bagaimana kita berpola hidup, bagaimana kita bertetangga, berteman, bergaul dengan yang lain, terus kita bagaimana cara kita untuk bisa hidup sehat. Itu orang tua yang mengajarkan kita. Kan seperti itu. Begitu juga Tuhan. Semua ilmu yang didapatkan orang tua saya mengajarkan saya tentang kebenaran, sumbernya semua itu daripada Tuhan yang benar. Karena firman Tuhan menyatakan kebenaran adalah tetap kebenaran, yang salah tetaplah salah. Nah, pola hidup tadi kita itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita, bagaimana caranya supaya kita hidup sehat, bagaimana cara kita menyembah Tuhan yang benar. Itu, Bang. Ilmu itu sekarang yang saya tuntut di dalam pengajaran Anda. Ada tidak Bible Anda mengajarkan bagaimana cara Anda beraktivitas, berpola hidup, berkelakuan baik, beretikat baik, berhubungan baik dengan orang lain? Ada nggak di situ, Bang? Nah, sekarang aku tanya. Ya, silakan. Apakah kamu sudah berhadapan dengan Tuhan yang benar? Sudah. Seperti apa yang benar itu? Sebentar. Bang Juma kemana nih? Bang Juma, ayo diskusi dong sama saya dong, Bang Juma.
silakan yang lain disambung dulu. Saya lagi bawa penumpang ini nggak enak nanti. Izin orang. Oke, saya sama Bang Juma dulu. Bang Juma. Bang Zuma lagi ibadah, jangan diganggu. Beliau lagi ibadah, bentar lagi belum monitor. Ya mungkin siapa yang mau, Ustaz Arif, monggo Ustaz Arif. Assalamualaikum. Ya, jadi intinya Petra ya, intinya di kitab ya, di ajaranmu dalam kitabmu itu tidak pedoman ataupun tuntunan bagi manusia ya, karena nggak ada aturan-aturan dalam kehidupan. Hanya keselamatan yang dijanjikan dalam kitab saudara, betul? Iya. Ya, dalam hal mengasihi Tuhan, di situ juga tidak diberitakan bagaimana caranya mengasihi Tuhan. Justru kata Yesus, jika kau mengasihi aku, kau tidak akan bermaksud dan bertujuan untuk membunuhku, itu kata Yesus. Tapi di sini justru kalian meyakini dan harus Yesus itu mati sebagai tumbal dosa kalian. Di mana ajaran kasihnya kalau begitu? Sementara